Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di sesi pendahuluan untuk mata kuliah metode penelitian dan pengembangan. Teman-teman, sebelum kita masuk di bab pertama sesi pendahuluan, maka ada hal yang teman-teman harus pelajari, bahwa ketika kita menyusun sebuah metode penelitian, ada hal yang perlu kita tekankan dan harus pahami, bahwa sebuah metode penelitian ini terkait dengan tahapan penelitian. Metode penelitian apapun, baik itu kuantitatif, kualitatif, mixed method, ataupun yang saat ini kita kerjakan yaitu metode penelitian pengembangan, tentu saja memiliki tahapan. Tahapan pertama ketika kita ingin mengembangkan sebuah metode penelitian adalah bagaimana caranya kita mengenali dan menemukan masalah yang diteliti. Jadi saya gambarkan sketch note ini adalah sebuah kotak masalah. Bagaimana caranya kita mengenali adalah seberapa kritis kita mencari masalah yang harus kita pecahkan. Oleh sebab itu, nantinya ketika masalah ini sudah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita merumuskan sebuah masalah. Rumusan masalah ini adalah terkait dengan pertanyaan yang saudara susun yang terkait dengan masalah yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya rumusan masalah yang kita bahas adalah bagaimana pengaruh sebuah strategi pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar, seperti itu. Itulah contoh sebuah rumusan masalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengkaji teori yang relevan. Tentu saja relevan dalam hal ini adalah terkait dengan masalah yang akan kita pecahkan dan metode penelitian atau strategi pembelajaran atau media pembelajaran atau apapun itu yang kita duga dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita lanjut untuk mengajukan sebuah hipotesis. Tentu saja hipotesis ini terkait dengan rumusan masalah yang sebelumnya kita sudah susun. Hipotesis ini adalah sebuah praduga terhadap masalah yang akan kita pecahkan. Kira-kira masalahnya apakah sesuai dengan memberikan pengaruh, apa pengaruh strategi pembelajaran tersebut berhasil untuk menaikkan hasil belajar atau tidak. Dan proses selanjutnya adalah kita membuat desain penelitian. Tentu saja desain penelitian ini kita bahas dan kita susun juga menyesuaikan dengan teori-teori relevan yang sebelumnya kita pernah atau susun sebelumnya yang kita kumpulkan. Desain penelitian ini sangat penting karena berkaitan dengan arah penelitian ini mau dibawa kemana. Setelah itu kita masuk di pengumpulan data. Jadi saya gambarkan yang di sebelah pojok kanan bawah ini pengumpulan data dengan prosedur penelitian. Oleh sebab itu maka prosedur penelitian ini harus jelas tahapannya, mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir. Jangan lupa kita proses yang selanjutnya adalah dokumentasi pengambilan data. Dokumentasi pengambilan data ini terkait dengan cara-caranya, apakah sesuai dengan prosedurnya, kemudian tahapannya bagaimana, kita semua rekam. Kenapa harus kita rekam? Karena kita dapat menganalisis apakah proses pengambilan data kita benar atau tidak. Dan nantinya juga terkait dengan jumlah sampel, jumlah populasi yang pakai, subjek penelitian, demografis dari subjek penelitian, dan seterusnya. Dan setelah itu kita lakukan proses analisis data yang sudah kita kumpulkan, dan kemudian dilanjut dengan interpretasi data. Interpretasi data ini dimaksud adalah kita memberikan gambaran dan menjelaskan sebenarnya data yang kita kumpulkan ini hasilnya bagaimana, dan kita arahkan untuk menjawab sebuah rumusan masalah yang sebelumnya kita deklarasikan. Kemudian yang terakhir kita mengarahkan ke pengujian hipotesis. Tentu saja
yang diharapkan dari suatu penelitian adalah bagaimana tujuan penelitian ini tercapai. Oke teman-teman, di sesi pendahuluan ini saya harap teman-teman dapat memahami lebih jelas tentang apa saja yang kita lakukan untuk menyusun sebuah metode penelitian, khususnya penelitian pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.